Hello friends, welcome to my channel. On this video, I want to show you. Di video ini saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan semua mengenai stabilitas kapal. Khususnya mengenai prinsip awal, prinsip dasar dari sebuah stabilitas kapal. Baiklah, langsung saja kita tonton animasinya untuk mempermudah pemahaman. Setelah kita saksikan bersama, kita lihat bahwa pada animasi yang pertama, kapal sulit untuk terbalik meskipun dipengaruhi oleh faktor luar, seperti angin dan gelombang. Di video ini saya contohkan dengan angin. Dan pada animasi yang kedua, terlihat bahwa kapal mudah terbalik, apalagi dipengaruhi oleh faktor luar seperti angin dan gelombang. Pada video pertama, kapal sulit untuk terbalik meskipun ada pengaruh dari faktor luar, yaitu disebabkan karena stabilitas kapal bernilai positif. Dan pada animasi yang kedua, kapal mudah terbalik disebabkan karena stabilitas kapal bernilai negatif, dikarenakan ada penambahan berat ataupun muatan yang diletakkan di bagian atas kapal, sehingga mengakibatkan stabilitas kapal menjadi negatif dan kapal menjadi mudah untuk terbalik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa titik berat ataupun gaya-gaya berat sangat mempengaruhi stabilitas kapal. Berikut adalah titik-titik ataupun pusat dari semua gaya yang mempengaruhi stabilitas kapal. Yang pertama yaitu titik K, kemudian titik B, titik G, dan titik M. Titik K ataupun keel adalah lunas ataupun bagian paling bawah dari sebuah kapal. Titik B ataupun central of buoyancy merupakan titik pusat gaya apung kapal. Titik B ini terletak di bawah air, di bagian bawah kapal yang tenggelam, di mana titik ini bekerja ke atas. Titik G, Central of Gravity, merupakan titik pusat semua gaya berat kapal. Jadi berat-berat dari semua berat di kapal bertumpu pada titik ini. Titik G ini bekerja ke bawah, menekan kapal untuk lebih tenggelam. Titik M ataupun metasentris merupakan titik ayun kapal, dan CL ataupun centerline merupakan garis tengah-tengah kapal. Jika kita melihat kapal dari haluan ataupun dari belakang, dari buritan, maka tengah-tengah bagian kapal tersebut merupakan center line. Titik-titik ini ada yang bisa berubah posisi ataupun berpindah tempat, dan ada juga yang tetap pada posisinya. Untuk titik K, ini selalu tetap posisinya, tidak berpindah-pindah. Untuk titik B, bisa saja berpindah tempat ataupun bergeser dari kedudukannya. Hal yang menyebabkan bergesernya titik B ini yaitu kondisi kapal. Seperti misalnya penambahan muatan ataupun kapal miring karena gelombang. Titik B ini memiliki gaya yang bekerja ke atas. Untuk titik G juga dapat berpindah tempat ataupun bergeser dari kedudukannya
Hal yang mempengaruhi bergesernya titik G ini yaitu penambahan ataupun pengurangan berat kapal ataupun muatan kapal. Titik G ini selalu bekerja ke bawah. Dan untuk titik M biasanya selalu tetap pada posisinya, jikapun berubah itu sangat kecil, sehingga titik M ini terkadang dianggap tetap posisinya. Jika kapal miring, dalam hal ini disebabkan oleh faktor luar, bukan karena faktor dari dalam kapal seperti penambahan muatan atau pengurangan muatan, ataupun terjadinya pergeseran muatan ataupun berat yang ada di kapal, dan murni karena faktor luar, maka berikut gambaran gaya-gaya yang akan terjadi pada kapal tersebut. Titik B akan bergeser ataupun berpindah kedudukan dari kedudukan awal menuju ke titik pusat gaya apung kedudukan berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa titik B ini memiliki gaya yang bekerja ke atas. Dengan kata lain, titik B ini akan mendorong kapal ke arah atas. Dan untuk titik G masih tetap kedudukannya seperti semula dikarenakan kapal tidak mengalami perubahan berat ataupun tidak ada benda-benda yang digeser dari posisinya ataupun bergeser dari posisinya, sehingga dalam hal ini kita menganggap bahwa titik G tetap pada posisinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa titik G ini bekerja ke bawah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kapal tersebut dapat kembali ke posisi awal dikarenakan titik B bekerja ke atas dan titik G bekerja ke bawah, sehingga kapal akan tetap kembali ke posisi semula setelah mendapat gaya dari luar. Dan inilah yang disebut dengan stabilitas kapal positif, yaitu titik G berada di bawah titik M. Dan lain halnya dengan stabilitas kapal negatif. Kapal dikatakan stabilitas negatif apabila titik G berada di atas titik M. Jika kapal mengalami kemiringan, maka titik B akan bekerja mendorong kapal ke atas dan titik G akan bekerja mendorong kapal ke bawah. Dan hal ini bisa mengakibatkan kapal terbalik. Kemudian ada juga stabilitas yang disebut dengan stabilitas netral, yaitu di mana titik G berhimpit dengan titik M. Kondisi ini juga berbahaya karena jika kapal mengalami kemiringan akan sulit untuk kembali ke posisi semula. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kondisi stabilitas kapal ada 3 macam, yaitu kondisi stabilitas positif, stabilitas kapal netral, dan stabilitas kapal negatif. Dan kita harus selalu menjaga kapal dalam kondisi stabilitas yang positif. Dan jangan sampai kapal mengalami stabilitas netral, apalagi stabilitas negatif, karena cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya bagi kapal dan kru kapal.